Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema perasaan dia yang saat ini sedang tidak berkomunikasi dengan kamu. Oh iya, seperti biasa aku ingin mengingatkan kalau readingan ini sifatnya timeless ya. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untuk kamu. Dan untuk kamu yang ingin melakukan personal reading, bisa langsung kirim pesan ke nomor yang ada di video ya. Oke, langsung saja kita mulai. Di kartu pertama kamu mendapatkan kartu King of Cups. Di kartu kedua kamu mendapatkan kartu Four of Cups. Di kartu ketiga kamu mendapatkan kartu Two of Pentacles. Dan di kartu yang terakhir kamu mendapatkan kartu Four of Swords. Perasaan dia saat ini terhadap kamu adalah dia menganggap kamu sebagai cinta sejatinya. Kenapa? Karena dia merasa hanya dengan kamu saja. Perasaan cinta yang ada di dalam hatinya ini terus bertumbuh dan kokoh seiring berjalannya waktu. Bahkan ketika tidak ada komunikasi ataupun interaksi apapun di antara kalian pun, perasaan yang dia punya masih terus tumbuh dan memenuhi sedikit demi sedikit ruang yang ada di hatinya. Atau dengan kata lain, perasaannya dia kepada kamu saat ini semakin besar di hatinya. Dia merasa ketika bersama dengan kamu kemarin, ada keseimbangan dan kestabilan yang dia rasakan. Sebuah perasaan yang sebelumnya belum pernah dia rasakan dari hubungan atau orang-orang terdahulu sebelum kamu. Dia merasa jika banyak kedewasaan yang dibawa kepadanya yang merubah hidupnya dari hubungannya bersama kamu. Kamu banyak membawa perubahan akan dia. Sehingga tidak heran jika dia masih melihat hubungan kamu dan dirinya dengan pandangan yang positif. Sepertinya kamu dan seseorang yang energinya sedang aku bacakan saat ini sedang berjauhan kondisinya saat ini. Kalian mungkin sedang melakukan no kontak satu sama lainnya. Bahkan mungkin ada di antara kalian atau keduanya yang membatasi akses kabar dari satu sama lainnya. Kalian sedang tidak berkomunikasi atau melakukan interaksi apapun, yang dimana mungkin ini terjadi sudah dalam waktu yang cukup lama. Mungkin bisa jadi kalian sudah tidak ada kontak apapun dari 1 minggu atau 1 bulan yang lalu. Walau beberapa juga ada yang masih komunikasi saat ini. Tapi aku lihat komunikasinya itu pun tidak seintens yang biasanya. Jika kamu dan dia sudah tidak ada komunikasi atau interaksi lagi, seseorang ini ingin mengatakan bahwa dia sangat merindukanmu. Dia sangat merindukan kedekatan dia dengan kamu. Ada rasa kesedihan dan kekecewaan yang dia rasakan. Entah karena situasi atau sesuatu hal yang berkaitan dengan kamu. Mungkin beberapa ada yang merasa bahwa kamu sudah menutup hubungan di antara kalian. Ada yang merasa bahwa mungkin kamu sudah tidak lagi menginginkan hubungan ini. Entah mungkin karena bosan atau memang kamu sudah capek karena hubungan ini. Beberapa di antara mereka juga ada yang merasa frustasi karena situasi ini. Dia frustasi karena sebenarnya dia ingin untuk menghubungi kamu dan melakukan komunikasi lagi seperti dulu, tapi dia tidak tahu bagaimana caranya. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan untuk bisa mengembalikan semuanya di antara kalian seperti dulu lagi. Dia putus asa dan cukup stres karena hal ini. Ada rasa tidak puas yang dia rasakan dari akhir cerita cinta kalian. Mungkin itu juga yang menyebabkan dia merasa bahwa ada unfinished business sama kamu. Ada perasaan yang merasa jika hubungan ini sebenarnya belum selesai dan seharusnya memang belum selesai. Jadi karena hal itu, akhirnya mendorong dia kembali kepadamu lagi nanti untuk waktu pastinya kapan. Aku tidak tahu karena aku merasa energi dia saat ini masih dalam proses healing. Bisa jadi dia masih dalam tahap pemulihan saat ini. Dan masih dalam proses memikirkan serta merenungkannya terlebih dahulu saat ini sebelum dia benar-benar akan mengambil tindakan atas hubungan ini. Dia masih perlu merenungi semuanya terlebih dahulu sebelum benar-benar akan menuju kamu. Mungkin saat ini dia pun masih mementingkan prioritas lainnya selain hubungan ini, sepertinya berkaitan dengan keuangannya. Mungkin ada beberapa hal di dalam hubungan ini yang menjadi penghalang bagi dia tidak bergerak menuju kamu. Selain karena emosionalnya yang belum stabil, juga karena adanya ketidakseimbangan yang dia rasakan pada finansialnya, dan mungkin seseorang ini masih mengusahakannya saat ini. Dia masih mengusahakan finansialnya supaya dia bisa memikirkan hubungan ini dengan tenang ke depannya. Dia merasa perlu untuk menyeimbangkan sisi material dalam kehidupannya supaya dia bisa menjalani hubungan ini dengan tenang dan juga rileks. Mungkin kamu berdealing dengan seseorang yang sangat mementingkan dunia material dan finansialnya.
yang dimana dia tidak akan bisa fokus kepada hal lain jika menurut dia hal itu belum seimbang. Sebenarnya karir seseorang ini sudah bagus saat ini dan keuangan dia juga sudah yang dimana mapan. Tetapi mungkin karena ada beberapa hal yang terjadi dalam hidupnya yang secara tiba-tiba. Entah pengeluaran yang tiba-tiba atau masalah yang datang secara mendadak dalam pekerjaannya yang mungkin sangat mempengaruhi posisi atau jabatannya. Sehingga membuat dia berpikir bahwa saat ini masih ada hal lain yang perlu dia prioritaskan selain hubungan dia dengan kamu. Masih ada hal yang perlu dia seimbangkan dan stabilkan terlebih dahulu sebelum dia melakukan tindakan nyatanya untuk menyeimbangkan kembali hubungan yang ada di antara kalian. Perasaan dia saat ini terhadap kamu, aku melihat dia merasa seperti terasingkan saat ini. Mungkin karena kamu membatasi akses komunikasi di antara kalian, membuat dia menjadi merasa terasingkan oleh kamu. Dia merasa jika kamu mengacuhkan dan membuang dia dari hidup kamu. Dia merasa jika kamu sudah tidak membutuhkan dia lagi dalam hidupmu. Aku rasa beberapa di antara mereka juga ada yang merasa bahwa kamu telah menolak mereka. Entah kamu benar-benar secara gamblang menolak cinta darinya ketika dia mengungkapkan kepadamu, atau dia merasa bahwa kamu tidak membutuhkan kehadiran dia lagi dalam hidup kamu karena sikap yang kamu tunjukkan kepadanya. Seseorang ini sebenarnya ingin move on dari kamu, tapi setiap dia mencoba untuk pergi, entah mengapa usaha dan upaya yang dia lakukan selalu saja gagal. Dia selalu kembali, mau selama atau sejauh apapun dia mencoba pergi dari kamu. Dia merasa sulit untuk menghindar dari kamu dalam waktu yang lama. Rasanya seakan dia menyiksa dirinya sendiri saat dia mencoba melakukan hal itu. Dia benar-benar terpuruk ketika berjauhan dengan kamu. Bahkan walau banyak yang mendekat dan memberikan perhatian kepadanya pun tetap tidak mempengaruhi dia akan rasa sedih karena kepergian kamu darinya itu. Perhatian-perhatian itu tetap tidak membuat perasaannya menjadi membaik. Kalau dari yang aku lihat di sini, malah beberapa ada yang semakin merindukan kamu karena perhatian itu. Mungkin perhatian-perhatian yang diberikan orang-orang di sekelilingnya terhadap dia mengingatkan dia akan perhatian yang pernah kamu berikan kepadanya dulu, yang dimana itu memancing dia kembali mengingat masa-masa ketika kalian masih bersama dan berkomunikasi dengan baik dulu. Dan kenangan-kenangan yang datang itu membuat dia semakin merindukan kamu. Dia benar-benar merindukan kamu kalau dari yang terlihat di sini. Dan mungkin itulah yang pada akhirnya nanti akan mendorong dia untuk bergerak kepada kamu, menyeimbangkan kembali hubungan kalian berdua. Itu yang menggerakkan dia untuk melakukan perubahan besar-besaran untuk hubungan kalian. Jika kalian berjarak fisik, bisa beda kota, negara, atau pulau, ini bisa menandakan ada keinginan dia untuk mengunjungimu di masa depan nanti. Ada niatan dia untuk melakukan perjalanan untuk bisa bertemu dengan kamu, yang dimana melalui pertemuan yang dia lakukan ini ada harapan yang dia bawa, ada harapan yang dia langitkan supaya melalui pertemuan ini, hubungan di antara kamu dan dia bisa membaik. Dia berharap jika melalui pertemuan ini hubungan kalian akan kembali dekat dan romantis lagi seperti dulu. Karena biar bagaimanapun, walau serumit masalah apapun di antara kalian, hatinya masih besar kepada kamu. Dia masih memiliki keinginan yang besar untuk bisa bersama dengan kamu lagi dan bahkan ingin bisa berkomitmen lebih serius lagi kepada kamu. Mungkin dia atau kamu ada yang suka atau berkaitan dengan kapal, laut, bulan, awan, langit, gunung, kuda, ikan, dan mahkota. Mungkin dia atau kamu ada yang suka dengan warna biru, merah, kuning, abu-abu, coklat, dan hijau. Mungkin dia atau kamu ada yang lahir di tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 29, 30, dan 31. Atau mungkin dia atau kamu ada yang lahir pada bulan Januari, Maret, April, Mei, Juni, Agustus, September, November, dan Desember. Bisa jadi dia memiliki shio kuda, kelinci, babi, ayam, tikus, monyet, macan, kerbau, dan naga. Mungkin juga dia atau kamu ada yang memiliki nama dengan inisial huruf hotel, Bromo, Indonesia, Oscar, Mama, Gajah, Juliet, Nano, Charlie,
Echo Zebra, Sierra, Delta, Victoria, Tikus, Win-Win, Queen, dan Yanti. Mungkin akhir-akhir ini kamu sering melihat angka kembar yang berkaitan dengan angka 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 29, 30, dan 31. Atau salah satu dari antara kalian berdua berzodiak Aquarius, Taurus, Aries, Gemini, Virgo, Leo, Capricorn, Libra, Pisces, dan Cancer. Zodiak dan shio bisa apa saja ya? Selama readingan ini resonate dengan kamu, tidak menjadi masalah jika zodiak dan shio dia atau kamu tidak ada di dalam daftar yang aku sebutkan tadi. Oke, segitu saja readingan kita untuk kali ini. Semoga readingan ini bisa bermanfaat dan menjadi awal mula terjadinya banyak hal-hal baik di dalam kehidupan kamu. Oh iya, untuk kamu yang punya ide atau masukan untuk tema readingan kita selanjutnya, bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di readingan-readingan aku selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.